Darling, you send me. Darling, you send me. Nama saya Yunendar Arihandoko. Saya dari KK Perancangan. Kalau mengenai latar belakang pendidikan saya lulus dari ITB tahun 95. Kemudian lulus dari program doktoral S3 dari Australia, dari Central Queensland University pada tahun 2006. Saya memang dari sisi umur ya mungkin senior ya, tapi sebenarnya kalau dari sebagai dosen bisa dikatakan masih junior karena baru bergabung dengan ITB tahun 2018. Sebelumnya selama kurang lebih 20 tahun saya banyak bekerja di industri. Jadi karir saya mulai dari staff engineer sampai yang terakhir di PT Inka itu selama 20 tahun adalah di bidang perkeretaapian. Industri usaha di industri perkeretaapian. Kalau bidang kalian saya ya karena saya banyak bekerja di bidang perkeretaapian tentunya di rekayasa perkeretaapian bisa dikatakan begitu ya. Terutama dalam hal desain komponen kereta, komponen sistem mekanik di kereta seperti bogi, kemudian yang khususnya terkait dengan dinamika dinamika kendaraan rel dan desain kereta secara umum lah, kira-kira begitu bidang kalian saya. Oke, tentang kegiatan saya ini khususnya penelitian dan riset itu banyak dalam bidang perkeretaapian tentunya. Ya, mulai dari kasus-kasus yang banyak ditemui di industri sampai dengan basic research, bidang riset dasar. Ya, kalau kasus-kasus tentunya contohnya kemarin itu ada yang membahas mengenai performansi dinamik kereta rangkaian panjang 120 gerbong Sumatera Selatan, itu contohnya ya terakhir. Kemudian juga ada yang terkait dengan masalah kereta api tilting dan sebagainya lah, semacam itu case-case yang banyak aplikasi di lapangan. Yang terkait dengan riset dasar juga ada khususnya untuk mahasiswa S2 ya, itu terkait dengan topik interaksi dinamik antara kereta, bogi, roda dengan jalan rel. Nah ini yang banyak riset-riset saya saat ini. Kalau berbicara tentang riset perkeretaapian sebenarnya itu banyak sekali, mulai dari riset dasar, kemudian case yang terjadi di industri, termasuk sampai dengan riset inovasi terkait dengan implementasi desain mekanik di dalam komponen kereta api. Jadi bervariasi sekali. Ya kalau berbicara tentang bidang kalian saya sendiri, saya lebih banyak ke masalah dinamik sebenarnya, ya, multibody dynamics. Yang diaplikasikan khususnya aplikasi di kendaraan dan khusus lagi kendaraan rel gitu. Oke, berbicara tentang riset perkeretaapian saat ini secara umum bisa dibagi dua ya. Yang pertama yang terkait dengan pemuatan industri komponen kereta yang teknologinya sudah dikuasai oleh industri dalam negeri. Nah, jadi seperti kita ketahui semua, di Indonesia saat ini sudah ada industri kereta api yang mendesain dan memproduksi berbagai macam sarana kereta api. Industri manufaktur kita yang produksi kereta api saat ini sudah mempunyai kemampuan desain dan produksi untuk kereta api yang berkecepatan sampai dengan 160 km per jam. Di sini ranah riset kita adalah memperkuat penguasaan teknologinya, kemampuan teknologi produksinya, memperkuat kemampuan desain engineeringnya, dan juga mendukung supaya komponen-komponen yang selama ini masih kita impor itu bisa diproduksi di dalam negeri. Itu yang agenda yang pertama. Nah, di sini contoh-contoh kegiatannya adalah seperti pengembangan produk karbo di aluminium yang sebenarnya sudah bisa dibuat oleh Inka, kemudian terkait dengan riset-riset yang terkait dengan crashworthiness itu keamanan pada saat tabrakan, kemudian memberi riset-riset terkait dengan peningkatan kenyamanan penumpang, contohnya untuk komponen suspensi bogi, kemudian getaran yang dirasakan penumpang, termasuk di dalamnya bagaimana mengefisiensikan produksi manufaktur sehingga produksi kereta api kita bisa bersaing dengan negara lain. Itu agenda yang pertama, yaitu penguatan komponen dan produksi kereta api ya yang terkait dengan teknologi yang sudah kita kuasai. Yang kedua adalah penguasaan teknologi kereta api cepat yang
saat ini belum kita kuasai. Nah, seperti Anda dengar kereta api cepat antara yang menghubungkan antara Jakarta dan Bandung. Di dalam hal ini yang membangun teknologinya kita masih menggunakan teknologi dari negara Cina. Nah, tentunya ke depannya kita harus menguasai teknologi ini. Nah, dalam hal ini kita ITB kerjasama dengan industri maupun dengan badan riset nasional seperti BPPT, Ristek, itu juga punya agenda-agenda riset-riset dasar yang terkait dengan penguasaan teknologi kereta api cepat ini. Di sini kegiatannya cukup banyak juga, diantaranya kemarin saat ini yang sedang berjalan adalah kita sedang menyiapkan rig uji untuk bogi kereta api cepat. Karena setelah didesain tentunya bogi mungkin Anda bagi Anda pertama sekali mendengar kata bogi ya. Bogi itu sebenarnya adalah susunan perangkat roda ya, perangkat roda sistem suspensi yang menjadi satu kesatuan dalam satu struktur yang mensupport kereta api dan meng-guide kereta api agar bisa saat berjalan di atas jalan rel. Dan untuk kereta api cepat, teknologi bogi ini sangat penting. Jadi ketika kita sudah mendesain tentu harus diuji. Nah, untuk itu kita perlu rig pengujian sebelum bogi ini dioperasikan di jalan rel yang sesuai. Ini yang sedang menjadi bahan riset kita saat ini. Kemudian selain itu kita juga sedang melakukan riset dan analisis terkait dengan bagaimana performansi bogi sendiri dan car body saat beroperasi di kecepatan tinggi. Nah, ini tentunya dalam hal ini bagaimana efek dinamika dari operasi kereta saat berjalan di atas jalan rel mempengaruhi performansi car body. Tentunya ada unsur dinamik di sana, fatigue dan sebagainya perlu dihitung dengan teliti. Karena kalau bisa Anda bayangkan kalau kereta api beroperasi dengan kecepatan 250 km per jam, ya katakanlah begitu, atau di atas itu terjadi sesuatu, keluar rel, ya bisa efeknya tentu sangat mengerikan ya. Pengalaman menunjukkan akan mengakibatkan banyak korban. Nah, dalam ini kita harus memastikan bahwa kereta api yang kita desain harus benar-benar aman saat beroperasi. Nah, ini kaitannya terutama dengan riset-riset dasar terkait dengan interaksi antara roda dengan rel. Dan juga interaksi antara kendaraan rel dengan jalan rel saat beroperasi. Selain itu ada lagi riset-riset yang yang arahnya menunjang operasional kereta api, terutama dalam hal perawatan. Nah, kedepannya operator itu mengharapkan ada suatu sistem yang bisa memprediksi dengan tepat kapan perawatan suatu komponen atau kapan perawatan suatu sistem di dalam kereta api itu dilakukan. Jadi perlu dikembangkan yang kita sebut sistem predictive maintenance. Nah, kita juga melakukan riset ke arah itu. Riset kita juga mengarah ke sana. Yaitu produk akhirnya adalah kita sebut sebagai smart system untuk melakukan assessment terhadap kondisi trek dan juga kondisi kesehatan kendaraan rel. Nah, di sini diperlukan pengetahuan tentang hubungan antara respon dinamik kereta, dengan ketidakrataan jalan rel. Contohnya ya, atau dengan ketidakteraturan jalan rel atau kerusakan jalan rel. Bagaimana kalau seandainya terjadi sesuatu yang anomali di rel, nah kita bisa mendeteksi bahwa di daerah itu perlu diperbaiki segera. Nah, itu perlu kita pasang sensor-sensor di kereta dan tentunya data dari sensor itu perlu kita olah. Oke. Nah, sebelumnya juga kita perlu memodelkan cara di komputer ya, kita sebut dengan digital twin dari sistem dinamik kendaraan rel dengan trek. Kita bisa simulasikan kalau terjadi sesuatu di rel, kita bisa modelkan dan bagaimana respon dinamik. Nantinya diharapkan dengan mengukur respon dinamik kereta, kita bisa mendeteksi adanya kerusakan jalan rel atau mungkin mendeteksi adanya kerusakan komponen di kereta itu sendiri. Nah, ini kita akan mengembangkan sistem yang menggunakan AI ya, analisis intelligent data analysis ya. Dalam melakukan kegiatan riset ini, saya atau grup kita ya di riset perkeretapian banyak bekerja sama dengan institusi lain ya, contohnya dengan PT Inka sendiri di bagian industri manufaktur, kemudian juga dengan pihak railway operator seperti PT KAI, MRT,
LRT Jakarta, dan beberapa kalau di dalam ITB sendiri kita juga bersama dengan STI khususnya dalam yang terkait dengan pengembangan machine learning yang untuk predictive maintenance gitu, dan dengan beberapa grup lain di bawah NCSTT. Ya, mungkin pernah dengar NCSTT ya, salah satu pusat riset di ITB, National Center for Sustainable Transportation Technology. Ya, itu kira-kira. Visi riset saya sih sederhana saja ya. Yang pertama tentunya membangun kepakaran ya dalam bidang yang saya tekuni itu ya. Riset ini membangun keahlian di sana, ada keahlian dalam ilmu dan teknologi dalam bidang perkeretaapian. Dan yang kedua yang paling penting adalah riset-riset ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia perkeretaapian di Indonesia, dan kedepannya ITB bisa menjadi Center of Excellence dari pengembangan ilmu dan teknologi perkeretaapian di Indonesia, dan kalau bisa di tingkat internasional. Demikian visi saya.